Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang bab 3 yaitu energi dan usaha. Ya. Jadi energi dan usaha ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kelas 7. Tapi karena ada hubungannya dengan pesawat sederhana, dengan gaya, dengan gerak, jadi kita ulangi lagi ya. Kita bahas sedikit. Oke. Ustazah harap sebelum memulai pembelajaran kali ini anak-anak ustazah sudah siapkan buku dan alat tulisnya. Oke. Nih KD-nya, KD usaha energi dan usaha itu masuk ke 3.3 yaitu menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja pada otot dan termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Ya, itu tujuan pembelajarannya itu saya harap anak-anak ustazah dapat menunjukkan bentuk-bentuk energi, mengaplikasikan konsep energi, membedakan energi kinetik dan energi potensial, kemudian mengenal hukum kekekalan energi, menjelaskan kaitan energi dan usaha, dan menunjukkan penerapan daya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke energi. Energi. Tanpa energi, kita tidak akan melakukan aktivitas atau kerja atau usaha. Contohnya pada gambar ini, seorang pemanjat tebing harus memiliki energi agar bisa mencapai puncak. Jadi, dari mana sumber energi kita? Apakah yang dimaksud dengan energi? Nah, kita bahas lanjut. Pengertian energi. Nah, ini energi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Nah, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Tadi ada pertanyaan lagi, berasal dari manakah energi? Energi yang kita miliki yaitu energi itu berasal dari asupan makanan. Nah, makhluk hidup maupun manusia, hewan, tumbuhan itu semua membutuhkan energi. Dari mana? Ya, dari makanan. Tumbuhan juga membutuhkan makanan, yaitu membutuhkan cahaya matahari, ya, untuk menghasilkan energi. Ini satuan dalam SI atau Sistem Internasional, energi adalah joule atau kalor, ya. Dan hubungan antara joule dan kalor adalah 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Bentuk-bentuk energi. Nah, ini ada beragam nih. Ada energi listrik, energi cahaya, energi panas atau kalor, energi nuklir, energi bunyi, energi kimia, energi kinetik, energi potensial. Contohnya salah satu deh, energi listrik apa? Dari mana sumbernya? Dari baterai atau generator. Atau bisa juga dari aki. Nah, energi cahaya yang paling utama itu dari cahaya matahari yang biasa kita pakai kalau malam, berarti energi cahaya lampu. Ya, kita lanjut. Perubahan bentuk energi. Nah, di sini ada hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi adalah energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Diingat ya, hukum kekekalan energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak bisa juga dihilangkan. Dia hanya bisa dirubah. Ya. Contohnya di sini, contoh perubahan energi, yaitu energi listrik. Dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Apa contohnya? Setrika listrik, ya kan? Kemudian solder listrik. Selain setrika, solder, kompor listrik apa lagi? Yaitu rice cooker. Rice cooker itu kan dari energi listrik menjadi energi panas sehingga bisa dibuat untuk memasak nasi. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu, ya. Energi listrik diubah menjadi energi kimia. Maaf ini sebenarnya terbalik ini. Saya salah tulis. Energi kimia diubah menjadi energi listrik yaitu aki.
energi cahaya diubah menjadi energi kimia, seperti contohnya fotosintesis. Nih, ada dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Sekarang kita bahas dulu energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Jadi, apabila benda itu bergerak, berarti dia memiliki energi kinetik. Di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa peluru yang keluar dari sebuah senapan sangat berbahaya jika mengenai manusia, padahal massa peluru atau berat peluru hanya beberapa gram? Kenapa ya? Iya kan, betul juga. Kenapa? Padahal pelurunya itu kecil. Hanya beberapa gram, tidak sampai berkilo-kilo. Tapi bila dia menusuk atau kena ke tubuh manusia, dia bisa masuk ke tubuh manusia atau bahkan bisa tembus. Oke, jadi alasannya di sini, meskipun massanya kecil atau berat peluru itu kecil, peluru yang keluar dari senapan itu memiliki energi yang sangat besar. Jadi dia bisa menembus tubuh manusia atau bisa masuk dalam tubuh manusia itu karena memiliki energi yang sangat besar. Ya, yaitu hal ini disebabkan peluru tersebut mempunyai kelajuan yang sangat besar. Jika massa peluru tersebut diperbesar dengan gaya yang sama, maka energinya akan semakin besar pula. Jadi energi apa yang dimiliki oleh peluru? Tadi energi kinetik. Oke, ini masih bahas tentang peluru tadi. Pada kasus peluru yang keluar dari senapan, dapat disimpulkan bahwa besar energi kinetik bergantung pada massa benda dan kecepatannya. Contoh tadi peluru kan, semakin bertambah massanya, semakin berat pelurunya, maka kecepatannya juga semakin besar. Rumus energi kinetik silakan dicatat ya. EK sama dengan 1/2 atau 0,5 dikali M dikali V kuadrat. Apa itu EK? EK itu adalah energi kinetik benda, satuannya Joule atau Newton. M itu massa benda, satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda tersebut? Nah, di sini 2 kg itu termasuk massa. Berarti M sama dengan 2 kg. 2 meter per sekon kecepatan itu termasuk V. Ya, ditanya EK. EK sama dengan setengah atau 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Ingat ya, kecepatannya itu pangkat 2, V kuadrat. Jadi setengah dikali 3 kg dikali 2 meter per sekon pangkat 2. Setengah dikali 3 berapa? 1,5 dikali 4. 4 dari mana? Tadi kan kecepatannya pangkat 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 1,5 dikali 4 sama dengan 6 kg meter pangkat 2 per sekon pangkat 2, atau itu satuan dari Newton atau 6 Joule. Jadi energi kinetik yang dimiliki benda tersebut adalah 6 Joule. Sekarang energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Nah, karena letak atau kedudukan berarti di sini ada gravitasinya. Rumusnya EP atau energi potensial itu sama dengan M dikali G dikali H. Ya. M itu tetap tadi massa benda, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu ketinggian, kedudukan. Kan tadi EP sama energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak dan kedudukannya kan. Jadi H itu kedudukan atau ketinggian. Satuannya adalah meter. Soalnya, sebuah lukisan yang bermassa 2 kg tergantung di dinding setinggi 3 km.
Jika percepatan gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah energi potensial yang dimiliki lukisan itu? Jadi ini ya, masanya itu 2 kilogram, diketahui dulu. Kemudian di sini tergantung di dinding setinggi, nah, berarti tingginya, kedudukannya hanya itu sama dengan 3 meter. Oke. Kemudian gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya energi potensial. EP sama dengan M dikali G dikali H. 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 3 meter. Ingat di sini S-nya yang pangkat 2 ya, bukan 10-nya. Jadi 2 dikali 10 itu berapa? 20 dikali 3 yaitu 60 kg meter pangkat 2 atau sekon pangkat 2 per sekon pangkat 2 atau sama dengan itu satuan dari Newton atau 60 Joule. Jadi energi potensial yang dimiliki lukisan tersebut adalah 60 Joule. Nah, di sini ada kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi, energi kinetik dan energi potensial itu termasuk dalam energi mekanik. Nah, energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial yang secara matematis itu dirumuskan yaitu EM, energi mekanik sama dengan EK, energi kinetik ditambah EP, energi potensial. Ini ada kekekalan energi mekanik ya. Contoh di sini bola dilempar vertikal ke atas. Ya. Apabila saat bola di atas itu energi potensialnya itu maksimum atau maksimal, tapi energi kinetiknya itu 0. Berbanding terbalik apabila bola sudah jatuh sampai di tanah. Energi potensialnya 0, energi kinetiknya itu maksimum. Di sini ada skema perubahan energi pada benda jatuh. Ada 3 kedudukan atau 3 ketinggian. Kedudukan pertama, energi mekanik seluruhnya merupakan energi potensial. Kan tadi energi kinetiknya 0. Jadi energi potensial. Jadi rumusnya EM sama dengan EP. Ya. Kemudian kedudukan kedua, energi mekanik merupakan jumlah berarti ditambah ya. Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Pada kedudukan ketiga, energi mekanik seluruhnya merupakan energi kinetik, yaitu EM sama dengan EK. Karena tadi energi potensialnya 0, ya. Itu bisa dicatat atau dipelajari ulang. Contoh, sebuah benda jatuh tanpa kecepatan awal dari ketinggian 10 meter. Oke. Itu ada yang paling panjang, kedudukan pertama di sini ada paling panjang, ketinggiannya 10 meter. Pada saat ketinggian benda 7 meter, jadi kalau yang 10 meter itu kedudukan pertama, ketinggian benda 7 meter itu kedudukan kedua dari tanah, hitunglah kecepatannya. Berarti yang ditanya V-nya ya. Diketahui percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sini buat rumus perbandingan yaitu di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke, sekarang ini energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Energi kinetik M dikali G dikali H. Oke, kemudian sama dengan itu rumus dari energi
potensial. Sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Di sini masanya 4 ya. Masukkan angkanya. Di sini setengah dipindahkan ruas atau pindah ngeloncatin sama dengan, jadi setengah dikali M dikali V kuadrat. M-nya dicoret, jadi sama dengan 2 dikali gravitasi atau G dikali H1 dikurang H2. Kenapa 2? Yaitu tadi setengahnya loncat sama dengan. Ya, setengahnya loncat lagi sama dengan, jadi tadi kan masanya 4. 4 dikali 0,5 yaitu 2. Oke, kemudian diakarkan. 2 dikali G dikali H1 dikurang H2. Masukkan angkanya, H1 berapa, H2 berapa. Itu hasilnya 7,75 meter per sekon. Usaha ya. Usaha, apa itu usaha? Usaha itu sangat erat dengan energi. Yaitu kata usaha sering diartikan sebagai membuat suatu perubahan. Contohnya, nih, karena besok ujian, maka kamu harus berusaha untuk belajar. Agar sembuh dari sakit, kamu berusaha agar sakitnya sembuh dengan meminum obat. Itu sama dengan usaha. Contoh di sini, ada gambar sebuah mobil. Sebuah mobil itu berjalan. Ketika mobil menarik beban, mengakibatkan beban berpindah tempat, maka mobil dikatakan melakukan usaha. Mengapa mobil mampu menarik beban? Nah, kenapa? Karena mobil memiliki energi yang menghasilkan gaya tarik sehingga beban berpindah tempat. Ya. Sini ada contoh lain. Digambar orang mendorong mobil. Budi dan Buddha mendorong mobil sehingga mobil bergerak dan berpindah tempat. Selama gaya bekerja dan terjadi perpindahan, maka gaya itu dikatakan melakukan usaha. Nih contoh, seorang perempuan mendorong tembok. Ya. TV mendorong tembok, tetapi tembok tetap diam, tidak berpindah. Pertanyaannya, apakah TV tidak mengeluarkan gaya? Oke, jawabannya, TV itu telah mengeluarkan gaya. Tetapi kekuatan tembok itu lebih besar daripada gaya dorong TV. Pertanyaannya, apakah TV telah melakukan usaha? Karena tembok tidak mengalami perpindahan, kan tadi usaha suatu yang mengalami perpindahan kan? Maka dikatakan usaha yang dilakukan TV adalah 0. Sia-sia mendorong tembok karena tidak akan berpindah. Sekarang rumusnya. Rumus usaha. W sama dengan F dikali S. W itu usaha atau satuannya Joule. F itu gaya atau satuannya Newton. S itu perpindahan, satuannya meter. Kalau misalnya di sini ada soal yang dicari F-nya, gayanya. Maka bagaimana? Dibuat segitiga ya. F sama dengan W per S. Ya, catat ya. Contoh soal. Handoko mendorong meja dengan gaya 90 Newton. Sehingga meja berpindah sejauh 4 meter. Berapa usaha yang dilakukan Handoko? Jadi yang ditanyanya W. 9 Newton, 90 Newton itu termasuk F. Berpindah sejauh 4 meter itu termasuk perpindahan atau S. Jadi W sama dengan F per S. 90 dikali 4 sama dengan 360 meter Newton meter atau Joule. Jadi usaha yang dilakukan Handoko sebesar 360 Joule. Sekarang daya. Apa itu daya? Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besarnya usaha yang dilakukan gaya dalam 1 detik. Dalam 1 detik ya waktunya. Jadi rumusnya kalau daya itu dilambangkan P. Ya. Tadi
laju suatu benda dalam melakukan usaha, berarti ada usahanya. Beserta usaha yang dilakukan gaya dalam 1 detik, berarti ada waktu. P sama dengan W per T. Jadi, daya sama dengan usaha dibagi waktu. Ya. Kalau misalnya ada sebuah soal, diketahui daya, kemudian waktunya juga diketahui, tapi yang ditanyanya usaha. Maka W sama dengan berapa? P dikali T. Contoh soal. Seorang anak melakukan usaha sebesar 750 Joule ya, untuk memindahkan balok selama 5 menit. Berapakah daya anak tersebut? Jadi di sini 750 Joule itu W, waktunya itu 5 menit. Nah, tadi kan waktu rumusnya itu kan S ya, sekon. Jadi 5 menit itu dirubah ke sekon. 5 menit sama dengan dirubah ke sekon ya. 5 dikali 60 sekon atau detik. Ya, jadi T-nya 300 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya daya atau P. P sama dengan W per T. Masukkan angkanya. P sama dengan 750 dibagi 300. Ada berapa? Yaitu ada 2,5 watt. Jadi, daya yang dimiliki oleh anak tersebut adalah sebesar 2,5 watt. Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini. Bagi anak-anak ustazah ada yang tidak paham, silakan tanya ke ustazah ya melalui WA atau GC ya. Ustazah malah senang kalau kalian itu bertanya. Oke, ustazah tunggu pertanyaannya ya. Silakan dipelajari ulang. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk dunia dan akhirat ya nak ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.